Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Cahyarani dan NIM terakhir 082. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal dengan topik instrumen terkini dan menilai konsumsi pangan. Untuk jurnal yang saya gunakan sendiri yaitu berjudul Validation of a Brief Dietary Questionnaire for Use in Clinical Practice, yaitu Mini Eat Eating Assessment Tool, di mana pada tahun 2024 dan diteliti oleh Kayla et al. Lalu yang pertama ada metode penilaian konsumsi pangan sendiri, di mana penelitian ini tuh menggunakan FFQ sebanyak 156 item sebagai metode standar untuk mengukur kualitas diet berdasarkan skor Hay tahun 2015. Berdasarkan FFQ tersebut, peneliti itu mengembangkan kuesioner EAT sebanyak 19 item yang kemudian disederhanakan menjadi mini EAT, yaitu sebanyak 9 item. Tujuan penggunaan metode mini EAT sendiri yaitu untuk menilai apakah kuesioner yang lebih ringkas itu lebih mampu menggambarkan kualitas pola makan seseorang secara cepat namun tetap akurat. Sesudah pengumpulan data dan frekuensinya sendiri, peserta itu diminta mengisi FFQ online sebanyak 1 kali dan mengisi kuesioner EAT 19 item pada kesempatan yang sama. Lalu untuk uji reliabilitas itu sebagian responden mengisi EAT 2 kali dalam periode 24 jam. Prosedur ini itu dilakukan untuk menilai konsistensi jawaban antar waktunya. Kapan sih mini IT itu tepat digunakan? Mini IT itu paling tepat digunakan dalam situasi klinis yang membutuhkan asesmen cepat seperti konsultasi singkat di layanan kesehatan. Lalu untuk jumlah dan karakteristik sampel pada penelitian ini itu melibatkan 661 partisipan dengan mayoritas perempuan dan berpendidikan tinggi. Rata-rata usia peserta adalah 36 tahun, di mana rekrutmen itu dilakukan dari klinik kardiologi preventif, rehabilitasi jantung, dan serta relawan sehat. Karakteristiknya sendiri yaitu disasar untuk orang dewasa, pasien klinik kardiologi, ataupun masyarakat umum yang memerlukan screening kualitas diet praktis tanpa harus mengisi kuesioner yang panjang. Kelebihannya sendiri yaitu dianggap menguntungkan karena singkat, yaitu sebanyak 9 item namun tetap valid dan reliable. Alat ini tuh juga mudah digunakan terutama pada layanan kesehatan yang sibuk dan dapat memberikan gambaran cepat mengenai kualitas diet individu. Ukurannya sendiri yaitu tidak memasukkan seluruh kelompok makanan dalam model akhir, berpotensi salah klasifikasinya, serta kurang menangkap detail seperti porsi dan variasi makanan. Populasi penelitian yang kurang beragam juga membatasi generalisasi hasil. Selain itu, mini it juga tetap bergantung pada laporan diri peserta, yaitu self-report. Untuk pengolahan penyajian analisis dan penyajian datanya sendiri, cara mengolahnya yaitu FFQ mini it diolah melalui sistem view screen untuk menghitung skor Hay tahun 2015. It itu dinilai berdasarkan frekuensi konsumsi dan dianalisis menggunakan regresi untuk menentukan item yang paling berpengaruh. Ini untuk uji korelasi dan regresi linear multivariatnya. Selanjutnya yaitu untuk teknis analisis datanya sendiri, analisis meliputi uji korelasi, regresi linear multivariat untuk memilih 9 item terbaik, uji intercalc korelasinya juga untuk menilai reliabilitas serta kurva ROC-nya untuk menentukan cut-off mini it-nya. Lalu untuk cara penyajian hasilnya sendiri, hasil disajikan dalam bentuk tabel karakteristik, grafik korelasi, kurva ROC, dan penjelasan naratif. Untuk uji validitas metode mini it sendiri, mini it itu terbukti valid karena memiliki korelasi yang kuat, yaitu sebesar 0,71 terhadap Hay sebagai standar kualitas dietnya. Selain itu, mini it juga mampu mengidentifikasi kualitas diet dengan baik dengan sensitivitasnya itu 0,73 dan spesifitasnya itu 0,85. Sehingga mini it itu layak dipakai sebagai alat screening yang cepat. Untuk uji reliabilitasnya sendiri, reliabilitas mini itu diuji melalui pengisian ulang pada 74 responden dengan hasil interclass correlation-nya itu sebesar 0,86. Jawaban antar pertanyaan itu juga menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi, di mana interclass korelasinya itu memiliki rentang 0,97 hingga 1. Lalu mini it yang dimana menandakan mini itu menghasilkan skor yang stabil meskipun diisi lebih dari satu kali. Selanjutnya yaitu ada potensi bias yang mungkin terjadi, antara lain recall bias, social desirability bias, dan selection bias. Bias-bias ini tuh dapat menyebabkan skor FFQ atau IT menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari kondisi yang sebenarnya. Strateginya yaitu penggunaan instruksi kuesioner yang jelas, menyediakan contoh porsi makanan yang sederhana, memvalidasi hasil dengan FFQ yang standar, serta menggunakan format pengisian online yang dapat menjaga data kosong. Pengaruhnya yaitu dapat membuat skor kualitas diet tampak lebih baik atau lebih buruk dari kondisi yang nyata, sehingga interpretasi hasil itu perlu hati-hati.
Kesimpulannya sendiri yaitu mini eat sebagai kuesioner diet singkat 9 item terbukti valid dan reliable untuk menilai kualitas diet secara cepat. Dengan korelasi yang kuat terhadap HEI dan konsistensi jawaban yang tinggi, mini eat itu dinilai praktis serta berpotensi digunakan secara luas dalam layanan kesehatan meskipun memiliki beberapa keterbatasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.